Shalom anak muda yang ada di rumah. Apa Oh, kabarnya hari ini? Saya harap kabar kita semua baik-baik saja. amin. Dan saat ini mari kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan yang layakan setiap kita. Setiap apa yang kita lakukan pada saat ini, setiap pujian kita, penyembahan kita di hadapannya boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak kami sembah. Sebab Engkau layak kami tinggikan. Sebab Engkau layak kami agungkan Tuhan. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan. Semua mahkota dunia ku letakkan, semua pujian manusia dan ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kita mau lebih lagi dengan pujian kita di hadapan Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kita mau lebih lagi luangkan waktu kita di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu. Bersama-sama katakan, yang layak, Kau yang layak.
yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu untuk beribadah di hadapan-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, yang pimpin masa muda kami Tuhan, Tuhan yang sertai hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya mau menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama lebih lagi memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Sebab Dia adalah Raja yang patut kita sembah, yang layak kita agungkan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama tepuk tangan. Oh. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri
Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Wow, haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk teman-teman duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita minta Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita melihat firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita menaikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Waktu pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Halo, shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya kaum muda GKJ Tambora. Sebelum kita membahas tema kita hari ini, yaitu kekristenan dan kebudayaan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu walaupun melalui virtual ini. Kiranya penyertaan pertolongan Tuhan tetap sama bagi kami. Khususnya saat ini kami mau berdoa bagi rekan kami yang pulang kampung halaman di Kalimantan dimanapun daerah mereka. Mari Tuhan, kasih penyertaan-Mu boleh menyertai mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala gangguan virus yang membahayakan mereka. Tangan Tuhan yang ajaib tetap menopang mereka, sehingga mereka boleh sampai di kampung halaman berkumpul dengan orang tua mereka. Dan saat ini kami mau menyerahkan jam pembacaan firman dan renungan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh memahaminya. Demi nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang sederhana ini Engkau urapi, Engkau sembunyikan di bawah salib, sehingga dia boleh menyampaikan semuanya ini dengan baik. Demi nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Kita baca ayat 1, 2, kemudian kita loncat ayat yang ke-13, dan salah satu rekan dari kaum muda akan membacakan untuk kita semuanya. Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Terima kasih. Kita akan membahas tema kita yaitu kekristenan dan kebudayaan, khususnya kebudayaan Tionghoa ya. Membahas kekristenan dan kebudayaan ibarat kita menggabungkan dua lautan besar, yaitu lautan Pasifik dan lautan Atlantik. Untuk apa? Untuk mencari ikan Nemo.
Nah, maksudnya apa ini Pak? Maksudnya atau artinya begitu luas dan kompleksnya di dalam hal ini. Ya, begitu kompleks ya, seperti lautan kita cari, bukan cari ikan besar, kita cari ikan Nemo gitu ya, itu begitu susah, kompleks. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita perhatikan dulu apa itu kekristenan. Nah, kita secara singkat, kekristenan adalah atau merupakan sebuah sistem kepercayaan yang bersifat monoteistik itu apa? Yaitu hanya percaya kepada Allah satu-satunya juru selamat di dalam pribadi Yesus Kristus, atau Allah yang sudah datang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yaitu dia masuk ke dalam sejarah manusia yang kita sebut dengan inkarnasi. Artinya apa? Bahwa iman kita, apa yang kita percayai, bukan sesuatu formula yang diformulasikan oleh para pemikir-pemikir yang dulu untuk dipaksakan kita percaya, tidak. Sama sekali bukan. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah sistem yang langsung dari atas masuk ke dalam dunia ini, yaitu sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu adalah kekristenan secara umum. Yang berikut, kita harus mengatakan bahwa kekristenan itu memiliki sebuah iman. Inilah salah satu keunikan iman Kristen dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Kenapa? Sekali lagi bahwa apa yang kita percaya itu adalah dari luar langsung masuk ke dalam sejarah manusia dan kemudian diajarkan. Dan apa yang kita percaya itu bukan ajaran manusia, itu ajaran Tuhan. Seperti kata Paulus mengatakan, aku bersaksi dengan serius, itu apa yang saya ajarkan itu bukan ajaran manusia, tapi dia terima dari Tuhan. Termasuk Anda dan saya adalah yang sudah menjadi milik Kristus, kita harus meneruskan apa yang kita terima dan kita alami, kita kasih tahu orang lain. Sehingga orang lain dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan orang itu pada akhirnya boleh menjadi percaya. Ya, seperti itu. Nah, lalu apakah kebudayaan itu? Ya, kita membahas kekristenan, kebudayaan. Pertanyaan kita, apakah kebudayaan itu? Di sini di screenshot mungkin saudara boleh lihat. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan manusia ya, bukan yang lain. Satu hal yang perlu kita tahu, saudara, saya buka masker ya karena itu sangat mengganggu gitu ya. Saya akhirnya nggak bisa bicara, maafkan. Nah, Alkitab tidak memberikan definisi tentang kebudayaan karena memang Alkitab bukan kitab kamus. Ya, tapi Alkitab memberitakan karya rencana Allah dan keselamatan yang Allah siapkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka hal ini Alkitab tidak membahas. Ya, nah, itu adalah Alkitab tidak memberikan definisi kebudayaan. Namun Allah itu hadir di dalam setiap kebudayaan. Artinya apa? Injil itu diberitakan ke dalam setiap kebudayaan, mulai dari yang dikatakan modern sampai mereka yang masih kita katakan terbelakang. Artinya yang masih sederhana karena belum ada pengaruh dari luar. Jadi Allah itu hadir. Artinya kasih Allah itu menjangkau, melampaui apa yang kita pikirkan yang ada di dalam setiap kebudayaan manusia. Ya, berikut. Allah yang berinkarnasi, yaitu Allah yang turun ke dalam dunia yang fana yang berdosa ini, dia masuk ke dalam kebudayaan manusia. Artinya apa? Iman Kristen itu melampaui setiap lapisan budaya. Itu harus kita catat sebagai anak muda. Ya. Apa maksudnya? Ada kesempatan lain kita bahas. Saya akan bahas karena PowerPoint saya itu ada 50 buah PowerPoint di sini. Saya tidak akan panjang-panjang, tapi waktunya nggak cukup. Ya. Kemudian kebudayaan itu harus diingat. Ini penting sekali ya. Yang lain Anda agak rada-rada lupa. Oke, tapi ini harus Anda ingat baik-baik. Kebudayaan itu merupakan sebuah identitas dari suatu etnik. Apa itu etnik? Ya, kalau saudara mendengarkan musik gitu ya. Musik kasidah, Anda sudah tahu ini etnik dari Timur Tengah. Kalau Anda mendengarkan
Nong 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 nong. Itu musik apa? Musik yang begitu semangat itu membangkitkan patriotis daripada apa? Itu dari China, itu sudah pasti gitu ya. Nah, ini adalah sebuah etnik. Seperti saya berpakaian seperti ini. Ini tentu mencerminkan etnik daripada budaya Tionghoa. Atau ada saudara kita pakai belangkon di belakangnya diselipin sebuah kris. Kita sudah tahu, oh ini kebudayaan Jawa gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Atau lagi dari segi tarian. Kalau ada orang tarian tortor begini ya, oh kita tahu. Pikiran kita langsung melayang di Sumatera Utara. Ini tarian budaya dari Toba, dari etnis suku Batak. Seperti itu ya. Jadi kebudayaan merupakan sebuah identitas dari suatu etnik. Ya, ini penting sekali. Karena ini adalah suatu nilai yang harus kita pelihara dan harus kita perbaharui sesuai dengan buku yang saya baca dari Andy Cross gitu ya. Kita harus menciptakan terus. Artinya dengan nilai daripada kebenaran di dalam kebudayaan itu harus kita beri pencerahan supaya mempunyai nilai yang betul-betul bisa membangun masa depan anak cucu kita. Ya, oke. Nah, hari ini secara berkaitan dengan Hari Raya Imlek, ya, kita akan membahas budaya Tionghoa, warna merah dan darah anak domba. Sesuai dengan Alkitab yang tadi sudah dibaca oleh rekan kita, ya, dari Keluaran pasal 12 di situ ya. Nah, kita tidak akan membaca ulang karena tadi sudah dibaca. Saya akan mengajak kita membahas budaya Imlek. Sejarah Imlek sebetulnya itu ada dua versi saja. Yang pertama itu versi legenda. Kok bisa Pak? Ya, kita akan bahas ya. Satu, Imlek dilihat dari cerita dari nenek moyang kita dari dulu-dulu di negeri Tiongkok sana. Adanya Imlek itu dari asal muasalnya dari mana? Yang pertama itu dari legenda. Legenda itu cerita dari turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu belum tentu ada benarnya gitu ya. Itu namanya legenda gitu ya. Nah, Imlek dikisahkan secara legenda itu ada sebuah binatang yang bernama Nian. Nian dikisahkan itu seekor binatang raksasa buas. Dan setiap tahun mau menjelang memasuki musim semi, dia keluar dari guanya dan dia akan memporak-porandakan, bahkan dia akan memangsa manusia dan dia akan membuat kekacauan, keributan dan sebagainya. Jadi setiap tahun Nian ini keluar, ya mengganggu, pokoknya membuat manusia tidak aman lah sebelum memasuki musim semi di Tiongkok sana. Ya, itu dari ribuan tahun yang lalu itu cerita seperti ini. Nah, lalu bagaimana membuat orang itu tidak tenang? Bagaimana mengalahkan ini? Kayaknya dia raksasa, nggak mungkin dengan kekuatan kita ini 10 orang, 20 orang yang pintar kuntau pun tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Tapi konon kemudian datanglah seorang tua bijak yang memberi nasihat dan cara mengusir dan mengalahkan Nian dengan cara demikian. Cara yang pertama dikalahkan orang bijak ini, mari kita bikin pentungan ya, bunyikan itu ya kayak gendang dan sebagainya. Kemudian orang Tionghoa kan udah pertama kali dunia menemukan mengesiu itu semacam petasan ya, dibakar akan bunyi gitu ya, bunyinya keras gitu ya dengan sebagainya. Nian ini rupanya takut ya, dia akan merasa cut nyali daripada Nian ini. Kemudian cara yang kedua itu juga mereka menempelkan warna merah karena Nian ini begitu benci, takut dengan warna merah. Sehingga di dalam hal ini mereka membunyikan bunyi-bunyian yang keras, petasan seperti itu. Kemudian dengan warna yang merah mereka bikin sebuah keributan dan katanya Nian ini pada akhirnya kelelahan dan dengan cara itu Nian ini bisa dikalahkan. Makanya orang Tionghoa selalu berkata Ko Nian ya, dalam bahasa Keknya dibilang ini Ko Nian. Artinya apa? Melewati binatang yang memangsa mereka dan mereka bisa kalahkan, artinya sudah lewat, itu artinya Ko Nian. Itu sesungguhnya seperti itu. Walaupun ini sebuah cerita legenda, kita bukan percaya cerita legendanya seperti itu, tetapi makna di balik itu mempunyai beberapa
makna yang dapat kita simpulkan. Ya, warna merah di dalam tradisi atau kebudayaan orang Tionghoa yang pertama itu melambangkan harapan. Ya, ini warna merah. Ya, sudah membentuk tradisi kita. Itu ada satu harapan. Jadi kalau orang menikah, orang ulang tahun, kita kasih Fung Pao atau bahasa Hokkien, bahasa Teochew itu dikatakan Ang Pao. Itu kamu kasih dia, yang bagi yang menikah kita mengharapkan kamu itu mempunyai harapan dapat rezeki, cepat dapat anak, cepat jadi papa dan mama dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, melambangkan harapan. Yang berikutnya, ya, warna merah itu juga melambangkan atau menjadi simbol pelepasan. Artinya apa? Dengan warna merah ini kita lepas dari segala mara bahaya. Seperti itu tadi Nyan, kalau ada tanda merah dia itu lewat. Ya, itu kita lepas dari gangguan seperti itu ya, itu tanda merah bagi orang Tionghoa ya. Nah, kemudian tanda merah juga menjadi simbol itu ada kehidupan. Ya, simbol kematian orang Tionghoa itu bukan hitam, saudara, tapi itu putih. Ya, kalau kita yang dari Kalimantan, kalau ada orang yang di depannya itu ada menggantungkan kain putih, itu artinya ada kematian di anggota keluarga itu. Tetapi kalau kita berjalan, ada menggantungkan kain merah, itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin ulang tahun, mungkin itu juga ada pernikahan dan sebagainya. Ini adalah sebuah kehidupan, melambangkan kehidupan. Tanda merah itu darah melambangkan kehidupan. Nah, sebagai generasi muda keturunan Tionghoa, kita harus paham urusan yang satu ini ya. Oke, yang berikut. Warna merah juga menjadi simbol keselamatan ya. Seperti tadi, wow, di situ ada tanda merah, berarti aku selamat, aku nggak dicelakai gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu orang Tionghoa. Makanya orang Tionghoa itu suka sekali mengkasihkan tanda merah seperti itu ya. Jangan sekali-kali kita yang pergi ke rumah duka atau ada orang yang meninggal, kita kasih sumbangan, masukkan ke amplop merah, itu tidak boleh ya. Ini sih memang iya. Oh, kok kita udah anak Tuhan kok Pak? Betul. Tapi secara umum sudah kita sepakati, jangan kita melanggar tata krama yang sudah disepakati. Walaupun kita mengerti, bagi kita itu tidak masalah. Tapi bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Oke? Ya, itu adalah simbol keselamatan. Nah, warna merah juga menjadi simbol keberuntungan. Nah, hari ini kita tahu ya kenapa kita pakai warna merah gitu ya. Nah, ini adalah simbol keberuntungan. Ini adalah budaya Tionghoa. Ya, harus kita ingat. Kenapa pakai warna merah? Karena warna merah adalah warna keberuntungan. Seperti itu ya, kita kasih Fung Pao itu merah dan sebagainya gitu ya. Ada orang ulang tahun ya, telurnya dikasih cat merah gitu ya, walaupun bukan cat gitu ya. Pokoknya harus ada merah, itu seolah-olah baru sah. Nah, ini penting bagi kita ingat gitu ya, bagi kita harus memahami ya, ini adalah kebudayaan yang sudah membentuk pola pikir Anda dan saya sebagai generasi muda orang Indonesia keturunan Tionghoa. Oke, lanjut. Nah, warna merah juga menjadi simbol lepas dari malapetaka. Teks kita tadi ada kata, di ambang pintu ada darah anak domba, maka mereka itu lepas dari malapetaka. Orang Tionghoa juga mempunyai konsep seperti itu ya. Waktu Imlek mereka tempelkan warna merah, itu ada beberapa makna. Warna yang pertama, hoki atau rezeki sudah sampai. Fu Tao Leo, ya, itu artinya rezeki udah sampai. Dan kedua, mereka mempunyai memaknai itu kita lepas dari malapetaka seperti itu ya. Dan saya sarankan kita yang sudah percaya kepada Kristus dalam merayakan Imlek, saya pikir ya kita tidak perlu seperti itu karena kuasa darah Kristus sudah melepaskan Anda dari dan saya itu melampaui secara simbol yang ada. Tetapi kita tidak boleh mengejek mereka yang masih memakai itu karena itu adalah kebudayaan kita. Tetapi kita memaknai hal itu sudah berbeda dengan konsep-konsep mereka yang masih belum di dalam Kristus, harus kita hargai ya, itu adalah kebudayaan kita. Lanjut. Nah, warna merah telah membentuk kebudayaan Tionghoa
dari generasi pertama sampai sekarang terus berprogresif, bahkan mempengaruhi etnik-etnik yang lain di belahan dunia yang lain. Di Amerika Latin, di Amerika dan juga di Eropa, sebelum ada pandemi COVID ini, orang-orang Tionghoa merayakan perayaan juga ikut sertakan dari orang-orang lain. Ya, kita contoh di Indonesia, orang mengarahkan barongsai juga bukan hanya dilakukan oleh etnis keturunan Tionghoa, tapi berbaur dengan masyarakat dari etnik-etnik yang lain atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, itu mereka berbaur. Itu artinya berprogres dan juga mempengaruhi nilai kita, itu bisa memberi warna yang lain kepada suku yang lain. Ini artinya sebuah toleransi harus kita hargai, gitu ya. Nah, lanjut. Termasuk perayaan Imlek ini ya, terus kita rayakan secara turun-temurun sampai saat ini. Kita tetap merayakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat itu tadi pertama, sejarah Imlek dilihat dari sisi legenda, ya. Sisi legenda, tapi ada nilai moral di dalamnya yang kita petik, sudah saya sampaikan di atas. Yang kedua, Imlek berdasarkan sejarah, saudara ya. Nah, Imlek ini berdasarkan sejarah, artinya ini yang benar, harus kita yakini. Ya, mulai dari kapan? Menurut pendeta Caleb Shaw, seorang pendeta yang lahir di Malaysia, studi di Taiwan, kemudian berkarir di Singapura, dan kemudian dia mengajar di Trinity Bible College, gitu ya. Dia mengajar itu the Chinese religions, ya. Di sana dia mengajarkan tentang perbandingan agama-agama suku daripada orang Chinese itu, ya. Kan dia juga seorang pendeta, ya. Menurut beliau, dari catatan yang saya baca dari suatu wawancara, dia mengatakan bahwa Imlek ada pergantian musim itu sudah dimulai di zaman dinasti sebelum dinasti Qin. Itu yang dulu-dulu ya, saya nggak bahas ini, Anda carilah sejarah itu ya. Namun tanggal perayaan permulaan suatu tahun itu masih belum jelas, artinya suka-suka rajanya. Kalau rajanya merasa seperti itu ditetapkan. Jadi belum ada satu kesepakatan atau ketetapan di zaman Qin. Namun menurutnya di zaman dinasti Han ya, secara konsensus itu artinya sudah rumit, mau ditarik benang kusut ini dari mana, akhirnya mereka kumpulkan para pakar, begini saja mereka berunding, akhirnya ditetapkan di zaman dinasti Zhou Barat, ya, di Zhou Barat yang kurang lebih sekitar 1121 sampai 771 BC itu apa? Bukan BCL ya. Tetapi BC ini adalah before Christ. Artinya sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini. Sudah ada. Mereka secara konsensus. Konsensus itu apa? Konsensus itu adalah secara kesepakatan ditetapkan. Dan kurang lebih seperti itu, ya. Mereka tetapkan bahwa perayaan musim semi itu dimulai dari dinasti ini ya, dinasti Zhou Barat. Sekitar tahun kemudian itu terus berkembang dan diteruskan sampai hari ini. Adapun tujuan utama perayaan Imlek di zaman itu secara sejarah kurang lebih sama. Awalnya adalah untuk apa? Menandai awal musim semi. Setelah musim dingin, musim yang beku, dan kita mau masuk musim semi, mulai musim tanam, musim harapan. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi Imlek itu sebenarnya musim semi ya. Tidak ada kaitannya dengan agama pada awalnya. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan tetap merayakan karena ini budaya kita. Tidak ada kaitan dengan agama. Sebenarnya merayakan perayaan musim semi saja. Di sini di Indonesia nggak ada. Kalau Anda mau pergi ke Cungkok, kalau tidak takut dengan COVID-19 aja gitu ya. Dan saya yakin tidak ada orang yang ke sana. Dan pemerintah Tiongkok tahun ini juga menolak kedatangan tamu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah momen syukur dan juga fellowship bersama dengan keluarga. Karena
setelah melewati musim semi kita bisa berkumpul kembali lagi, tidak ada kedinginan dan sebagainya. Mereka bersyukur kita sudah melewati musim dingin ini. Nah, kita berkumpul bersama, kita makan, kemudian kita merencanakan menanam lagi supaya tahun ini mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Makanya orang Tionghoa punya lagu itu selalu mengatakan Mingtian Hui Ken Hao, hari esok akan lebih baik. Itu harapannya, optimisnya. Budaya dari kita selalu mempunyai konsep seperti itu. Saya harap kita yang percaya kepada Tuhan harus lebih dari itu. Karena walaupun ada COVID-19, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia yang akan menuntun langkah kita melalui kesulitan, di dalamnya kita bertumbuh. Amin. Itu penting sekali. Ya, yang berikutnya juga menandai harapan dan keberuntungan. Nah, itu tadi mereka berharap musim semi yang beku ini aku sudah bisa melewati. Saya berharap saya bisa berjuang lebih keras, menata hidup saya, dan selain itu dapat untung yang lebih banyak dalam usaha saya ke depan. Nah, kita juga harus mempunyai harapan seperti itu. Sebagai anak muda, tahun ini untung saya di kondisi seperti ini. Oh, mulai lewati tahun baru ini saya masih sehat, saya harus bekerja dan menata hubungan saya dengan keluarga, dengan Tuhan, dan bekerja, berharap dapat hasil yang lebih baik lagi. Ini sesuatu nilai yang baik yang perlu kita kerjakan sebagai anak muda. Jangan bermalas-malasan seperti itu gitu ya. Oke, berikut. Nah, yang kedua juga menandai keselamatan. Kita selamat, tidak mati kedinginan di musim dingin yang lalu. Kita berharap kita sudah selamat ini. Kita dapat kesehatan, kita optimal, ya, kita bisa bekerja dengan baik. Jadi Imlek itu juga melewati Nian, Konian, merayakan Imlek itu juga mempunyai makna keselamatan dan kesehatan seperti itu ya. Makanya di dalam budaya Tionghoa itu makan itu selalu disajikan yang kira-kira itu bergizi ya, istilah orang kita bilang itu ada jiakpo gitu ya. Kalau bahasa keknya sitpu gitu ya. Supaya kita bisa sehat, kita bisa selamat, punya kesehatan yang baik seperti itu. Ini sesuatu yang menurut saya itu juga baik gitu ya. Nah, berikutnya saudara, apa korelasi warna merah dan darah anak domba? Sebagai kesimpulan kita adalah demikian sesuai teks yang kita baca di situ ya. Nah, di Keluaran pasal 12 ayat 13 dan saya bacakan di sini ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, ini menandakan apa? Bahwa perayaan Paskah di kalangan orang Yahudi, tanda merah itu menjadi simbol pembebasan bagi mereka yang memilikinya. Sama halnya, orang Tionghoa berkumpul dan makan bersama dengan seluruh anggota keluarga sehari sebelum sebelum Paskah itu berlangsung. Ini ada persamaannya dengan orang Tionghoa. Mereka berkumpul, makan bersama dengan tradisi makan yang kita sebut dalam bahasa Kek itu disebut Shithon Yan Fon. Itu artinya tanggal 30 Sacap Mei kalau bahasa Hokkien atau bahasa Teochew ini. Kalau bahasa Keknya kita sebut Samsip Pu Am. Kita kumpul, kita makan. Seperti itu. Juga mempunyai nilai persamaan. Karena di sini saya nyitel sedikit gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini menandakan apa? Ya, apabila tanda merah yang ditempelkan oleh orang Tionghoa, sesungguhnya mereka itu mempunyai konsep ya di pikiran mereka ya. Apabila di depan pintu ada tanda merah, maka Nian ini akan pergi karena ia takut dengan warna merah. Seperti yang dikatakan di teks kita Keluaran 12 ayat 13 itu. Ada tanda darah anak domba, maka malapetaka itu akan lewat. Orang Tionghoa itu juga sudah menangkap wahyu umum secara samar-samar. Mereka juga dipengaruhi konsep ini, maka mereka juga waktu melewati Imlek mereka menempelkan hal seperti itu. Nah, untuk ini ada sebuah pembahasannya cukup panjang. Kita tidak membahas di sini. Mungkin ada waktu lain kita akan bahas secara keseluruhan yang berkaitan dengan ini. Karena berkaitan dengan teologi dan tradisi ini ya. Ini yang saya lagi pelajari lebih dalam ya. Sehingga kalau waktu-waktu diminta saya akan menyampaikan kepada kita semuanya ya.
Nah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, kita orang percaya kuasa darah Yesus Kristus telah menjadi tanda penebusan dan pembebasan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi tadi saya katakan melampaui tanda merah yang ada di depan pintu orang Tionghoa waktu perayaan Imlek. Itu artinya kuasa darah Kristus yang merah itu sudah ada di dalam hati kita. Kita jadi orang tebusan yang sudah dibebaskan. Maka nilai kita itu jauh lebih daripada itu. Ya, sebagai terakhir dan kesimpulannya adalah bahwa iman Kristen harus mentransformasi nilai kebudayaan dan membangun kembali berdasarkan firman Tuhan. Ini penting dan saya harap ada generasi muda, terutama mereka yang mempelajari bahasa Mandarin. Mereka boleh mempelajari buku dan mereka boleh belajar. Siapa tahu besoknya ada yang menggantikan saya di GKJ Tambora ini, walaupun bukan sebagai hamba Tuhan full time, tapi paling tidak mereka memahami dan akan memberikan edukasi bagi KP-KP yang lain yang akan datang di kemudian hari, ataupun di mana Anda yang sedang belajar pada saat ini, Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun nilai kebudayaan dan dikontekskan dengan iman Kristen. Tentu kita tidak boleh mengorbankan nilai budaya, tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan kebenaran itu harus ditegakkan di tengah-tengah dan terdepan. Oke? Sebagai terakhir, ya ini gambar kalau saudara lihat, ini adalah Imlek tahun lalu. Ada saya dan keluarga dan juga teman-teman tim KU5. Daripada kesempatan ini juga saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan mengucapkan selamat merayakan Imlek. Walaupun Imlek tahun ini dirayakan di rumah, dan juga mewakili teman-teman tim KU5 mengucapkan selamat merayakan Imlek dan Xin Nian Kuai Le Sang Ti Zhu Fu Tai Cai Ga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, ada satu hal yang mau saya luruskan. Saudara dapat WA bahwa tahun ini tidak ada Imlek, ditiadakan. Sebenarnya bukan ditiadakan. Kita tidak, kalau Imlek ditiadakan artinya Anda sanggup untuk hari jam ini tidak berjalan. Yang dimaksud di sini adalah perayaan Imleknya tidak diadakan atau ditiadakan karena ada COVID-19. Supaya jangan lagi banyak yang terpapar COVID. Jadi Anda juga di rumah masakan yang enak ya, Anda makan sendiri. Kalau mau undang saya makan, Anda boleh video call ya. Saya juga akan makan dan saya juga masak nanti ya, masakan Imlek, makan sendiri-sendiri di rumah. Saling kita mengucapkan Xin Nian Kuai Le Sang Ti Zhu Fu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan apa yang bisa hamba sampaikan. Kiranya bahan ini boleh menjadi sebuah bahan perlindungan bagi kami semuanya di dalam merayakan Imlek tahun ini. Biarlah Tuhan menolong dan menyadarkan kami bahwa nilai daripada firman Tuhan itu harus memberikan terang kepada kebudayaan atau tradisi kami yang tidak baik, agar kami boleh memahaminya dan kami tidak melakukan yang bertentangan dengan kebenaran. Dan agar kaum muda ini juga boleh memahami dan mereka boleh melakukan nilai-nilai yang baik dan memahami bahwasanya kami sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus melampaui tanda atau warna merah yang selama ini kami pakai sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan kaum muda GKJ Tambora dimanapun mereka berada. Sekali lagi hamba mau berdoa buat mereka yang sedang pulang ke kampung halaman. Tuhan, sekali lagi lindungi, pelihara mereka agar mereka sungguh-sungguh terpelihara oleh Tuhan dan boleh menjadi saksi di kampung halaman, dan tiba waktunya mereka boleh kembali ke Jakarta untuk memulai aktivitas mereka kembali. Terima kasih Bapa, dengar seruan doa kami demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai WL, singer, pemusik, soundman, LCD, dan semua teman-teman yang terlibat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Oke, teman-teman, tetap semangat untuk ikut ibadah Komisi Pemuda dan ibadah umum secara online ya teman-teman. Oke, saat ini kita mau akhir ibadah kita. Minta hambanya untuk pimpin dalam doa berkat. Mari kita mengakhiri persekutuan kita kali ini. Kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah dan damai sejahtera, berkat daripada musim semi yang datangnya daripada Tuhan melalui pekerjaan kehidupan setiap kami. Kiranya kasih-Mu itu Engkau berikan kepada setiap kaum muda dalam semangat bekerja, memahami prinsip kebenaran agar mereka terus dan giat berusaha menata diri yang lebih baik lagi berdasarkan pimpinan daripada firman Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kaum muda mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.